Pernahkah kamu mendengar cerita tentang mayat yang tidak mau tenang? Chandra, seorang petugas kamar mayat yang sudah terbiasa berurusan dengan kematian, mengira bahwa ia telah melihat segalanya. Namun, malam itu berbeda. Malam itu, ia menghadapi sesuatu yang seharusnya mustahil, sebuah mayat tanpa kepala yang tampaknya masih hidup. Halo penggemar dua alam, jumpa lagi dengan Jejak Misteri. Kali ini Jejak Misteri akan mengungkap kisah nyata kengerian kamar mayat dengan mayat tanpa kepala yang masih hidup. Malam itu angin dingin merayapi koridor panjang kamar mayat. Chandra, seorang petugas kamar mayat yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun, merasa ada yang berbeda. Biasanya ia terbiasa dengan aroma formalin dan keheningan yang menyesakkan. Tetapi kali ini suasana terasa lebih berat. Sebuah tubuh tanpa kepala baru saja dikirim ke kamar mayat, korban dari sebuah kasus pembunuhan brutal yang masih dalam penyelidikan. Saat ia mulai mempersiapkan tubuh itu, rasa tidak nyaman mulai merayapi dirinya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Sebagai petugas kamar mayat, tugas Chandra bukan hanya sekadar memandikan dan mendandani jenazah. Ia harus memastikan setiap jenazah diidentifikasi dengan benar dan dipersiapkan untuk penguburan atau kremasi. Namun, kali ini berbeda. Tanpa kepala, bagaimana ia bisa memastikan identitas jenazah ini? Ia menghela napas dan mencoba tetap profesional, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba lampu di atasnya berkelip-kelip, lalu mati sejenak sebelum menyala kembali. Hanya gangguan listrik, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ketika ia mulai membersihkan tubuh itu, suara aneh terdengar dari sudut ruangan. Seperti suara langkah kaki, meskipun ia tahu bahwa ia sendirian. Chandra menoleh, matanya menyapu ruangan yang sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali bekerja, tetapi bulu kuduknya berdiri. Saat ia mengangkat tangan jenazah untuk membersihkannya, sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Ia terperanjat dan mundur selangkah. Tangannya bergetar, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, semuanya berubah ketika ia mulai membalut tubuh itu dengan kain kafan. Dalam keheningan malam, terdengar suara bisikan samar. Suara seorang wanita berbicara dengan nada lirih hampir seperti menangis. "Di mana kepalaku?" Chandra membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi ruangan tetap kosong. Tidak mungkin ada orang lain di sini. Napasnya memburu saat ia menatap tubuh tak berkepala di depannya. Apakah itu berasal dari jenazah ini? Chandra mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia meraih ponselnya untuk menghubungi rekannya, tetapi tidak ada sinyal. Di saat itu juga, pintu kamar mayat yang berat mulai berderit perlahan, seolah ada yang mendorongnya dari luar. Ia menelan ludah, tangannya semakin basah oleh keringat. Lalu, tanpa peringatan, suara keras terdengar dari laci pendingin mayat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Chandra tahu ia tidak bisa lari, tetapi ia juga tidak berani mendekat. Dengan langkah hati-hati, ia mencoba mendekati laci pendingin yang bergetar hebat. Tangannya gemetar saat ia menarik gagangnya. Laci itu terbuka perlahan, memperlihatkan tubuh seorang wanita utuh, tidak seperti mayat tanpa kepala yang sedang ia tangani. Matanya terbuka lebar, tatapan kosong menusuk ke arah Chandra. Lalu bibirnya bergerak. "Kepalaku masih di sini?" bisiknya, sebelum tiba-tiba pintu kamar mayat tertutup dengan keras, membuat Chandra terjatuh ke lantai. Dalam kepanikan, ia mencoba merangkak ke arah pintu, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia menoleh ke belakang dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Sosok itu bergerak mendekatinya dengan langkah perlahan, menimbulkan suara gemeretak yang menyerupai tulang yang patah. Chandra ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan jenazah tanpa kepala. Dalam sekejap, bayangan itu membungkuk dan meraih sesuatu dari dalam laci. Sesuatu yang membuat darah Chandra berdesir kencang. Sebuah kepala manusia dengan mata terbuka lebar menatap langsung ke arahnya.
mulut kepala itu bergerak mengeluarkan suara parau. "Kembalikan aku." Seketika seluruh lampu di kamar mayat padam. Kegelapan menyelimuti ruangan dan hanya terdengar suara nafas berat serta isakan pelan yang berasal dari seluruh sudut kamar mayat. Chandra merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tahu ini bukan mimpi, ini nyata. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, ia meraih kalung doa di sakunya dan menggenggamnya erat. Lalu ia berbisik pelan, membaca doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. Saat kata-kata suci itu keluar dari bibirnya, jeritan panjang terdengar menggema di seluruh ruangan, diikuti oleh suara seperti angin kencang yang berputar-putar. Lalu tiba-tiba semuanya sunyi kembali. Ketika lampu kembali menyala, tubuh tanpa kepala itu masih terbaring di meja, tetapi kini dalam keadaan biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Laci pendingin mayat juga tertutup rapat. Chandra masih terduduk di lantai, napasnya tersengal. Ia tidak tahu apakah yang baru saja terjadi itu nyata atau hanya imajinasinya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, malam ini ia telah menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kisah ini bukan hanya tentang horor di kamar mayat, tapi juga tentang batas tipis antara dunia orang hidup dan yang telah tiada. Apakah ini hanya ilusi, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe untuk cerita-cerita mistis lainnya. Siapkan nyali, karena kegelapan menyimpan banyak rahasia, mengungkap misteri Nusantara dengan kisah nyata yang ada. Salam Dua Alam.